Kalau dipikir-pikir pasar HP di Indonesia ini udah bervariasi banget ya. Tipe-tipe HP sekarang udah macem-macem nih. Kayak zaman sekarang, pabrikan HP lagi berlomba-lomba buat bikin racikan HP Fold atau layar HP yang bisa dilipat itu. Tapi kalian tahu nggak sih, ada jenis HP yang udah lama yang sampai sekarang masih digunakan, yaitu HP yang pakai stylus. Apalagi kalau bukan Samsung Note series, tapi sekarang udah diganti namanya ya, bukan Note series lagi. Sekarang jadi Samsung S Ultra series yang pakai stylus. Jadi di sini gue ada HP flagship pada zamannya yang buat sekarang ini lumayan makin menggoda nih. Jadi ini dia Samsung Note 20. Siapa di sini dari kalian yang pernah pakai Samsung Note 20? Coba absen di kolom komentar ya. Jadi kira-kira masih worth it nggak nih si Samsung Note 20 kalau dijadiin daily driver buat sekarang ini? Ya udah yuk kita bahas. Pertama gue mau kasih info dulu ya, untuk harganya si Samsung Note 20 ini, gue cek di marketplace, sekarang ini udah terjun bebas banget harganya. Sekarang ini cuma di 4 jutaan aja. Tapi inget ya, ini mantan flagship, jadi dengan harga 4 jutaan, dia pasti udah punya fitur kelas flagship punya. Oke, sebelum gue bahas ke intinya yaitu performanya, kita bahas dulu dari segi desainnya ya. Secara desain, si Samsung Note 20 ini untuk desainnya masih bisa dikatakan khas desain-desain saat ini sih. Yang dimana untuk di bagian peletakan kamera depannya itu pansol loh di bagian tengah atas layar ya. Material bahannya sendiri ini dari polikarbonat ya, tapi build quality-nya kokoh banget, padet, nggak ada bagian yang kopong. Intinya ketika kalian pegang HP ini tuh berasa banget HP khas flagship-nya. Apalagi ketika kita memandang langsung layarnya, Super AMOLED Plus-nya khas Samsung itu tajam banget. Jadi layar di HP Samsung Note 20 ini udah berpanel Super AMOLED Plus. Bentang layarnya 6,7 inch, resolusinya Full HD+. Tapi Full HD Plus-nya itu beda sama Full HD Plus kebanyakan HP zaman sekarang. Warnanya itu kalau di Samsung Note 20 ini warnanya padat, layarnya kinclong. Intinya manjain mata kita banget. Layarnya ini udah dilapisi Corning Gorilla Glass 5 dan udah mendukung SDR10+. Di bagian frame-nya juga udah berbahan aluminium, jadi untuk build quality-nya udah bukan kaleng-kaleng nih. Oh ya, satu lagi HP ini tuh sebenarnya udah mendukung sertifikasi rating IP68, jadi udah bisa dibuat berenang ya. Tapi karena umur HP ini udah kurang lebih 3 tahunan, jadi mesti was-was juga kalau buat diajak nyemplung. Dan satu lagi nih, fitur penting untuk zaman sekarang yang ada di Samsung Note 20 ini, yaitu stylus. HP ini udah ada stylusnya ya, dimana kalian para pekerja yang biasa nulis note ini kepake banget sih. Nah, biar lebih enak lagi reviewnya, gimana kalau kita bahas performanya nih? Langsung aja buat main game di HP ini tuh ngebut, anti nge-lag, karena HP ini dibekali dengan chipset yang masih ngebut sampai sekarang ini, yaitu Exynos 990 dengan fabrikasi 7 nanometer. Dimana chipset Exynos 990 ini kalau dibandingin sama chipset Snapdragon-nya itu setara dengan Snapdragon 865, yang emang masih prosesor terbaik lah untuk tahun-tahun sekarang ini. RAM-nya 8GB, internal memorinya di 256GB ya. Secara angka buat sekarang ini masih mumpuni banget buat diajak gaming berat. Buka tutup aplikasi udah lancar banget, sekedar scrolling sosmed juga udah enak. Dan untuk main game sebagai contoh gue unjukin hasil settingan yang didapat pada saat gue main PUBG Mobile dan Mobile Legends nih. Untuk PUBG Mobile settingan mentok yang didapat itu di SDR Ultra ya, atau Smooth Extreme nih. Dan untuk Mobile Legends settingannya udah pasti bisa di rata kanan. Jadi main game di HP ini tuh udah nggak usah diragukan lagi, lancar abis. Paling HP ini kalahnya tuh di baterai, dimana kapasitas baterainya itu cuma di 4300 mAh aja. Untuk kapasitas segitu dipakai di tahun sekarang ini udah minim banget, apalagi usia HP ini yang gue pakai ini kurang lebih udah 3 tahunan. Jadi agak greget gitu. Tapi untuk ngecasnya udah mendukung fast charging 25 watt, dimana ngecas dari 0 sampai full itu cuma butuh waktu 1,5 jaman aja. Terus ke bagian kameranya nih, ya menurut gue sih ini masih killer banget buat tahun-tahun sekarang ini. Resolusi kamera utamanya di 12 megapiksel aja. Ya, secara angka sih terlihat kecil, tapi kualitasnya mantep. Hasilnya itu bagus, dengan detail yang oke dan dynamic range yang juga udah cukup mantep sih ini.
Tapi kalau untuk hasil perekaman videonya, gue bisa pastiin ini HP mantep sih. Dengan adanya OAS, bikin hasil videonya itu stabil, detailnya dapat dan warnanya juga keluar. Dari Samsung Galaxy Note 20, resolusinya langsung 4K nih gue ambil nih, di 60 fps, nggak nanggung-nanggung ya nggak? Jadi nih kestabilannya kalian cek dulu ya. Glitter-glitter nggak nih, geter-geter nggak nih? Langsung 4K loh 60 fps tuh, bukan kaleng-kaleng. Oke. Sip, jadi ini pergerakannya nih, gua arahin ke backlight dari mataharinya langsung tuh. HDR masih mantep cuy. Tuh. Cakep ya enggak? Suara yang dihasilkan juga gimana nih? Kalian dengerin aja dulu. Flagship mantan tapi ya. Tapi masih worth it sih kalau buat segi kameranya tuh cakep. Oke. Yuk. Nah, kamera depannya juga nih. Ini 4K juga, tapi gue turunin di 30 fps. Kalau 4K di 60 fps geter-geter. Ini 4K-nya di 30 fps aja. Nah, buat vlog gimana nih? Ya, suara yang ditangkap juga gimana nih hasilnya? Tuh. Samsung Galaxy Note 20. Ini backlight. Gue arahin ke matahari, mana matahari? Tuh. Matahari nggak kelihatan cuy. Intinya mantap nih masih. Kalau gue lihat langsung di layar handphonenya sih ini masih stabil sih. Cakep. Tuh. Samsung Note 20. Oke. Ya, cakep kok masih. 4K 30 fps. Jadi menurut gue dengan harga 4 jutaan saat ini, HP ini tuh mampu banget bersaing sama HP flagship killer sekelasnya di tahun ini. Karena chipsetnya ini udah terlanjur ngebut dan kameranya yang menurut gua masih lebih baik dari HP sekelasnya. Jadi ya bikin HP ini tuh banyak nilai plusnya. Tapi ya emang HP kayak gini tuh kalahnya cuma satu, di daya tahan baterainya yang menurut gua buat kalian main game terus-menerus ya butuh beberapa kali ngecas dalam sehari. Di luar dari itu ya Samsung Note 20 ini masih bisa diandelin banget buat kalian jadiin sebagai daily driver di tahun-tahun ini. Ya udah, jadi segitu dulu aja review Samsung Note 20 dari gua. Semoga bisa jadi referensi buat kalian ya untuk yang lagi mencari HP mantan flagship dari Samsung ini. Ya udah, semoga bermanfaat buat kalian semua dan sampai ketemu lagi di video gua berikutnya.